Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai problematika dunia pendidikan. Jika membahas mengenai problematika dunia pendidikan, dan ingat, ini adalah tema dan bukan sebuah judul. Dalam hal ini tentu saja cukup bervariasi dan merupakan suatu topik yang penting untuk dibahas. Mungkin tidak usah jauh-jauh. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin membahas salah satu problema pendidikan yang sudah umum, cukup familiar, yang kebanyakan atau mayoritas orang sudah mengetahuinya, namun minim adanya kesadaran yang mendalam. Ini merupakan permasalahan yang cukup komprehensif, yang telah menjadi problema yang penting dan berkelanjutan. Khususnya pada instansi-instansi pendidikan, sudut pandang pemerintah dan tokoh-tokoh pendidikan dari generasi ke generasi abad ini. Dan inilah yang membuat pembahasan ini sangat penting untuk selalu dipaparkan dan direalisasikan. Hal ini tertuju pada tindakan plagiarisme. Yap, siapa yang tidak mengetahui jenis problem pendidikan yang satu ini? Tindak plagiarisme di dalam dunia pendidikan bukan suatu problema yang asing, khususnya pada jenjang perguruan tinggi. Jika kita melihat dari perspektif pihak pemerintah ataupun Kementerian Pendidikan itu sendiri, plagiarisme adalah jenis problema pendidikan yang sifatnya berkesinambungan atau sudah menjadi bagian dari masalah pendidikan yang tidak bisa diantisipasi secara statis dari satu keadaan. Walaupun begitu, pemerintah bersama dengan para agen penggerak pendidikan seperti dosen, guru, komunitas terkait ataupun para peserta didik itu sendiri selalu sigap dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada para peserta didik secara berkesinambungan dalam kesempatan-kesempatan yang berbeda. Maupun itu dari seminar-seminar, media sosial, komunitas, organisasi, perantara publikasi info terpercaya ataupun dalam bentuk kunjungan pada instansi-instansi pendidikan. Tentu saja hal ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang lebih baik dan menumbuhkan adanya kesadaran yang kokoh. Contohnya seperti dampak negatif dan jenis-jenis sanksi bagi pelaku plagiarisme, sehingga dapat memahami betul bahwa tindakan plagiarisme bukanlah tindakan yang bisa dianggap remeh, apalagi sampai menjadi budaya di suatu instansi pendidikan. Karena hal ini menyangkut perebutan hak cipta orang lain, setidaknya ada beberapa faktor negatif yang penting untuk diketahui dari tindakan seperti ini. Seperti misalnya menumbuhkan sifat pemalas. Tindakan ini tentu saja akan mampu menyuburkan sifat pemalas jika sudah menjadi sebuah rutinitas, sehingga dapat menjadikan dirinya sebagai individu yang fasik. Ini tentu saja tidak sesuai dengan keinginan dunia pendidikan yang menuntut adanya perkembangan peserta didik secara aktif. Kemudian juga menghambat daya kreativitas. Orang-orang yang telah terbiasa menjiplak karya orang lain akan menimbulkan hambatan pada sumber kreativitas, sehingga dapat menumpulkan daya kreativitas peserta didik. Kemudian juga tersandung kasus hukum. Kasus seperti ini termasuk tindakan yang tidak menghargai karya dari hasil jerih payah orang lain. Dan ada beberapa tingkatan sanksi, mulai dalam bentuk teguran, sampai persidangan ataupun masuk sel jeruji besi, tergantung dari skala tindakan yang dilakukan. Ya, pada intinya plagiarisme adalah bagian dari problema pendidikan yang sudah lama, mengusik-ngusik proses perkembangan peserta didik dalam suatu instansi pendidikan. Dan sebenarnya hal ini merupakan permasalahan yang berskala nasional, karena turut mempengaruhi kemajuan sumber daya manusia di tanah air. By the way, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas mata kuliah manajemen pendidikan dalam tema problematika dunia pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.